Ustadz. Nah ini bagaimana nih? Apakah hikmahnya di balik anjuran Rasulullah ini ya? Ya jadi kalau bisa udah wudhu ya, terus hubungan apa namanya nafkah batin, terus wudhu selesai mau lagi. nafkah batin lagi, wudhu lagi gitu. Nah ini bagaimana Ustadz Syam? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Mas Fadli, ada hikmah di antara perintah berwudu ini. Yang pertama hikmahnya adalah tambahan dalam hadis tadi dari Imam Ahmad. Hadis tambahannya adalah bahwasanya dengan berwudu akan mengembalikan stamina dan kembali semangat gitu. Jadi subhanallah, ya Allah kenapa saya yang bahas ini? Harusnya Ustaz Maulana yang bahas ini. Yang pertama adalah menambah semangat. Yang kedua adalah sunnah. Yang kedua adalah sunnah. Jadi buat teman-teman sekalian, teman-teman milenial, baik yang punya istri atau belum menikah, ataupun pernah menikah, atau siapapun dia, berwudu sebelum tidur itu merupakan sunnah baginda Nabi SAW. Dan sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi sebelum tidur aja berwudu itu udah mendapat pahala. Jadi berwudu aja udah dapat pahala. Lah gimana kalau nyentuh istrinya batal lagi dong? Gak apa-apa. Yang penting sudah melaksanakan sunnah Rasulullah SAW dengan berwudu tadi. Yang ketiga, berwudu ini kapan? Seandainya misalnya, mohon maaf tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, sepasang suami istri telah melaksanakan ibadah nafkah batin, telah melaksanakan ibadah tadi, setelah melaksanakannya ternyata dingin, malam pula kan, subuh masih jauh gitu, maka ditunda, dia tidak mau mandi wajib dulu, nanti sebelum mau sholat subuh baru mandi wajib, maka jangan tidur dengan hadas full. Artinya jangan tidur dengan hadas full itu gimana? Maksudnya maka sebelum tidur berwudu lah. Minimal dia mengangkat hadas kecilnya. Jadi tidak usah mandi junub dulu kalau misalnya kedinginan atau tidak sempat mau nunggu subuh aja. Maka dari itu silahkan berwudu dulu baru berangkat untuk pergi tidur sama-sama. Jadi subhanallah ajaran Islam sangat luas sekali. Dalam hal seperti ini pun bukan Islam mengajarkan yang jorok-jorok. Tapi begitu dalamnya Islam, begitu detailnya ajaran Islam sampai hal seperti ini pun diajarkan dalam agama kita. Maka berwudu sebelum melakukan itu pun sunnah baginda Nabi SAW. Sudah diajarkan guru kita. Berwudu di antara dua ronde itu pun sunnah baginda Nabi SAW. Kemudian berwudu setelah melakukan tanpa mandi junub, maka itu juga sunnah baginda Nabi SAW. Berwudu sebelum melakukan mandi junub, itu juga sunnah baginda Nabi SAW. Berwudu tanpa melakukan apa-apa, juga sunnah baginda Nabi SAW. Karena memang al-wudu ini adalah yang namanya senjatanya atau perisainya seorang yang beriman. Kalau dibilang sebuah perisai, maka kapan saja harus nempel sama kita. Kalau dibilang senjata, maka dalam keadaan apapun harus nempel sama kita. Kita mau keluar rumah ya berwudu, kita mau bertemu dengan orang lain ya berwudu, apatah lagi mau bertemu dengan pasangan halal kita, dan insya Allah Allah karuniakan keturunan yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ya, walaupun belum nikah tapi kan ilmunya alhamdulillah udah dalam nih, udah siap lah intinya lah ya. Nah sekarang saya balik lagi nih mau nanya lagi sama Ustadz Maulana ya, namanya manusia ini kan gak selalu yang namanya fit, ada aja yang punya kelemahan ya kan. Benar. Kadang ada juga mungkin orang gak bisa ya memberikan nafkah batin ini atau mungkin ya karena dikarenakan sakit. Nah ini bagaimana nih Islam memberikan solusi nih pasangan yang suami istri yang dikarenakan kondisi sakit gak mampu lagi memberikan nafkah batin, apakah harus tetap